rahmatihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Ayo ikhwah wa ahibbati a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita sanwasil darsana fi kitab Durus Lugha al-Arabiyyah li ghairi nantikina biha wa nata'allam wa nadrusu kadzalika min haitsu qawaidil lughah wa hiya ilmu nahwi wa sarfi. Wa yajibu alaina nata'allam bihima li'annahuma umdatun min qawaidil usul kama allamana sahaba al-jalil al-umar radhiyallahu ta'ala anhu qala ta'allamu lughatal arabiyyata fa innaha min dinikum. Ma'rifatu dinil Islam labudda nata'allam lughatal arabiyyah li'annahu min al-adawatil usul wa mafatihil ilmah. Nah, jadi kita sekarang akan belajar bahasa Arab. Ya. Wa aqulu lakum ahlan wa marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Ya. Maka bersungguh-sungguhlah istahidu ala anfusikum. Ya, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Nah, mubasharah la utawila kalam li'anna al-waqta muhaddad. Nah, na'ti ila darsi Hamis Asyar fi mujalladil awal. Iftahu kutubakum fi safha 87, halaman 87. Wajadtum? Ada dapati halaman tersebut? Sudah. Nah, kita masih di jilid yang pertama, halaman 87. Insya Allah Anda lebih pelan yang mempelajarinya atau mengajarinya, dan ya jangan merasa takut dalam belajar atau jangan merasa takut salah dalam belajar. Ya. Siapa yang mau baca? Man yaqra? Ana Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
Ad-Darsul Khamisa Asyara. Pelajaran ke-15. Al-Fatayatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudari, semoga Allah memberikan keselamatan, memberikan rahmat, dan memberikan barokah pada kalian semua. Wasil ya Ustadz? Nah, wasil. Zainabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya ahawatu. Dan semoga Zainab. Dan semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat, dan barokah kepada kalian semua. Siapa kalian, wahai para saudariku? Ahadahunna. Nahnu banatus Syekhi Abbasin. Salah satu dari mereka, kami anaknya Syekh Abbas. Zainabu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustazati. Kaifa haluha? Zainab. Selamat datang. Ibu kalian ustadku. Ustazatku. Bagaimana kabar dia? Ahadahunna. Hiya bi khairin walhamdulillahi. Salah satu dari Namanya. Nah, wasil. Salah satu dari mereka, dia baik saja, dan segala puji bagi Allah. Zainabu, aina hiyal an? Nah, Zainab, di mana dia sekarang? Ahadahunna. Ihdahunna. Laisa ahadahunna. Ihdahunna. Ya, afwan. Baik, ikhwan, intabihu. Perhatikan semua. Sebelum dilanjutkan, lihat di sini ada kata al-fatayat. Al-fatayat dan ihdahunna. Al-fatayat jamak dari apa, ikhwan? Bintun. La. Al-fatayat. Afwan. Al-fatatun. Al-fatatu. Al-fatatu atau fatatun. Iya, afwan Ustaz. Tidak, kalau pakai alif lam, ingat-ingat. Kalau ada alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Kalau ada alif lam, contohnya saya katakan al-fatatu. Atau kalau jika tidak pakai alif lam, maka ditanwin fatatun. Kayak gitu. Seperti kata alhamdu. Ya, alhamdu itu tidak ditanwin. Kalau ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya jadi hamdun. Jadi apa? Hamdun. Nah, dari kata fatatu, al-fatatu. Jangan jam apa ya, ikhwan ini? Jama'ut taksir. Yang jam mana? Al-fatatu. Jam apa? Mufrad Ustaz. Al-fatayatu. Jam apa ini? Jama'ut taksir Ustaz. Jam apa, ikhwan? Jam apa? Lupa. Fataya. Al-fatatu, jamak mu'annas salim ya Ustaz? Naam, jamak mu'annas salim. Laisa jamak taksir. Fatayatu. Naam. Fahim tak? Oh, fahim tuh Ustaz. Afwan Ustaz. Iya. Iya, afwan Ustaz, keliru. Iya. Fatayatu. Ihdahunna itu lawan dari, kalau mudzakarnya, kalau untuk laki-laki ahad, ya, atau ahadun. Ya. Ada apa? Atau wahidun. Itu mudzakarnya. Apa? Mudzakarnya wahidun. Jamaknya apa? Muannasnya atau lawannya dari mudzakar perempuan, muannas itu menjadi ihda. Ya, ihda itu
bentuk untuk perempuan. Kalau laki-lakinya adalah ahadun atau ihda atau ahadun atau wahidun. Ahadun atau wahidun itu mudzakkar. Jadi perempuannya ihdahunna, karena ini perempuan. Fatayat adalah perempuan, maka harus menyesuaikan, mencocokkan dengan kalimat sebelumnya. Ihdahunna, karena mereka pemudi, para pemudi. Nah, sampai situ ya. Ana jelaskan. Ana baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah doa ya, bagi seorang yang beriman. Dia ya mendahului doanya, mendahulukan dengan doa. Kemudian Zainab menjawab, ini udah Ana terjemahkan di pelajaran yang dahulu. Ingat-ingat lagi. Zainab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sebaiknya bagi seorang muslim, jika dia memberi salam dengan salam yang pertama pendek, maka jawablah dengan yang lebih panjang. Contohnya, Assalamualaikum. Maka kalian menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, maka jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu disunahkan dia membalas yang lebih baik. Dalilnya idfa billati hiya ahsan. Ya. So, menjawab dengan yang lebih baik. Nah, terus man. Ini adalah man istifham. Man, lihat di situ ada kata man. Itu adalah ya isim istifham, untuk menanyakan. Bisa digunakan untuk laki-laki dan juga bisa digunakan untuk perempuan. Boleh keduanya. Boleh digunakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Man antunna. Boleh man antum. Itu juga boleh laki-laki dan perempuan. Kebetulan ini adalah yang sedang ditanya adalah perempuan, para pemudi. Man antunna ya akhwat. Man antunna ya akhwat. Akhwat jamak dari apa, ikhwah? Ukhtun. Antunna. Akhwat mufradnya atau makna tunggalnya adalah dari kata ukhtun. Ini jamaknya akhwat. Jamaknya apa? Akhwat. Nah, ingat-ingat lagi ya. Karena dia banyak, al-fatayat itu adalah jamak ya. Maka banyak, maka menggunakan antunna, kata ganti orang. Kata ganti orang ya, lebih dari dua. Lebih dari dua pakai antunna. Ya. Maka memanggilnya lihat ya akhwat, maka lebih dari dua ini. Nah, kemudian yang berikutnya ihdahunna. Lihat jawabannya, karena ya mereka lebih dari dua, maka menggunakan nahnu. Nahnu banatu Syekh Abbas. Nahnu banatu Syekh Abbas. Nahnu banatu Syekh Abbas. Kami adalah anak-anaknya Syekh Abbas. Kami adalah anak-anaknya Syekh Abbas. Jadi kami adalah putri-putri Syekh Abbas. Ya. Zainab juga menjawab ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, selamat datang. Ya, selamat datang. Ya. Ummukunna ustadi. Ibu kalian adalah guruku. Kaifa haluha? Ya. Karena menanyakan tentang gurunya,
menanyakan tentang gurunya. Jadi hanya itu kembali ke ustazahnya. Ibu kalian adalah guruku atau ustazahku, dan bagaimana keadaannya? Jawabnya, ihdahunna, salah satu dari mereka, dari salah satu dari pemudi-pemudi itu, salah satu dari mereka menjawab, Hiya ini kembali ke gurunya, kembali kepada ustazah, ya, pada ustazah. Hiya bi khairin walhamdulillah. Karena lagi sedang menanyakan apa? Gurunya. Dia baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, sekarang tadi sampai mana? Zainab ya. Aina hiyal an? Aina hiyal an? Di mana dia sekarang? Maksudnya di mana ustazah itu sekarang? Salah satu dari putrinya menjawab, ya. Hiyal an fir riyad. Hiyal an fir riyad. Ya. Gurunya sekarang dapat di mana? Di Riyadh, di kota Riyadh. Sekarang gurunya berada di kota Riyadh. Sampai sekarang yang mau gantian baca, silakan. Ana panggil saja Ikhwan au Ahwat ya Ustaz. Ikhwan. Naam. Tafaddal ahi Aji. Aina sautuka ya? Nam. Oh ya, tafaddal. Ihdahunna yal'ana fi riyadi. Zainabu. Tahu yang bawah. Nah, Zainab. Nah. Zainabu. Mata zahabat? Ihdahunna zahabat qabla usbu'in. Qabla. Bukan qabla. Qabla usbu'in. Ulang. Ihdahunna zahabat qabla usbu'in. Zainabu man zahaba ma'aha? Ihdahunna zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Zainabu kaifa halukunna? Ihdahunna nahnu bi khairin walhamdulillah. Zainabu fi ayyi madrasatin antunna? Ihdahunna nahnu fil madrasatil mutawasitati. Coba diterjemahkan itu semua. Tadi sampai mana? Zainabu kapan dia berangkat? Mata zahabat? Ihdahunna salah satu di antara mereka zahabat qabla usbu'in. Dia telah pergi minggu yang lalu. Zainabu man zahaba ma'aha? Zainab, siapa yang pergi bersamanya? Ihdahunna salah satu dari antara mereka zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Telah pergi bersamanya. Dia telah pergi bersama saudara kami Ibrahim. Zainabu kaifa halukunna? Bagaimana Zainab? Bagaimana kabar kalian? Ihdahunna nahnu bi khairin walhamdulillah. Salah satu di antara mereka, kami dengan keadaan baik dan segala puji bagi Allah. Asbuk sama saya dulu bentar, karena ada catatan ini dicatat ya. Lihat dari kata pas Zainab berkata tadi, man dhahaba ma'aha, itu kalau antum mengerti bahasa Arab itu ada salah, walaupun ya, mungkin nggak tahu salah cetakan atau penulisnya lupa ya, ada dua kemungkinan. Yang benar adalah man dhahabat ma'aha, karena ini sedang menanyakan gurunya, menanyakan apa yang guru
ustazahnya itu, ibunya gitu ya. Man dahabat. Kan ini lagi Zainab dari awal. Aina hiya, pakai hiya, lihat itu kan perempuan. Aina hiyal an. Bertanya salah satu dari mereka, hiyal an di Riyadh. Dia sekarang kan perempuan tuh. Dia sekarang berada di Riyadh, kota Riyadh. Zainab bertanya lagi, mata dahabat, tuh pakai taknis, menandakan perempuan. Kapan dia pergi? Salah satu dari mereka menjawab, ya, dia pergi sebelum sepekan. Sebelum apa? Sepekan. Lalu bertanya lagi Zainab, man dahabat, bukan dahaba, man dahabat ma'aha, siapa yang pergi bersama dia? Siapa yang pergi? Maksudnya siapa yang pergi bersama ustazahnya itu? Ya. Terus harus jawabnya zahabat. Ya, ma'aha atau boleh zahabat ma'aha ahuna atau zahaba ma'aha ahuna Ibrahim, boleh juga. Boleh pakai nggak perlu pakai tatanis karena apa namanya, yang jawabnya zahaba ma'aha ahuna Ibrahim. Ya, tadi pertanyaannya harus ada tanisnya. Man zahabat ma'aha, terus jawabnya zahaba ma'aha ahuna Ibrahim. Ya. Itu ditulis ya tangannya. Terus yang bersamanya adalah saudara kami yang bernama Ibrahim. Kaifa halukunna? Bagaimana keadaan kalian? Baru menanyakan, yaitu putri-putrinya itu. Nahnu bi khairin walhamdulillah. Kami dalam keadaan baik-baik saja, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bi ayyi madrasatin antunna, ya, pada tingkat di sekolah mana kalian ini, ya. Kalian pada tingkat marhal apa? Pada tingkatan kalian berada di tingkatan apa di sekolah, maksudnya gitu. Kalian pada tingkatan apa di sekolahnya? Maka jawabnya nahnu fi madrasatil mutawassithah. Kami pada tingkatan SMP. Kami pada tingkatan mutawassit, artinya tengah-tengah. Kami berada di tingkatan SMP. Nah, siapa yang mau baca? Silakan. Tafaddol Ahi Huda. Aina sautuka? Tafaddol. Lanjut dari Zainab itu ya? Zainabu, mata ikhtibarukunna, kapan ujian kalian? Ihdahunna ikhtibaruna ba'da syahrin, ujian kami bulan depan. Zainabu, adhahabtunna ilal madrasatil yaum, apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Ihdahunna na'am dhahabna wa raja'na. Ya, kami telah pergi dan kami telah kembali. Nah, barakallahu fikum. Sekarang anak baca, kalian ikuti. Yang sekarang dari kalangan ikhwan, ya. Di kalangan ikhwan dulu mengikuti apa yang anak baca. Nah, nanti akhwat gantian. Sekarang ikhwan semuanya ikuti apa yang anak baca.
الدرس الخامس عشر. الدرس الخامس عشر. الدرس الخامس عشر. الدرس الخامس عشر. الفتيات. الفتيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات؟ نعم. زينب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات؟ إحداهن نحن بنات الشيخ عباس. إحداهن نحن بنات الشيخ عباس. إحداهن نحن بنات الشيخ عباس. إحداهن نحن بنات بنات الشيخ عباس. عباس. زينب. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكن أستاذتي كيف حالها؟ نعم. زينب. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكن أستاذتي كيف كيف حالها؟ نعم. إحداهن هي بخير والحمد لله. إحداهن هي بخير والحمد لله. زينب. أين هي الآن؟ زينب. أين أين هي هي الآن؟ نعم. إحداهن هي الآن في الرياض. إحداهن هي هي الآن في في الرياض. زينب. متى ذهبت؟ زينب. متى ذهبت؟ إحداهن ذهبت قبل أسبوع. إحداهن ذهبت قبل أسبوع. ulang. زينب. متى ذهبت؟ زينب. متى ذهبت؟ إحداهن ذهبت قبل أسبوع. إحداهن ذهبت قبل أسبوع. زينب. من ذهبت معها؟ زينب. من ذهبت معها؟ إحداهن ذهب معها أخونا إبراهيم. إحداهن ذهب معها أخونا إبراهيم. ulang. إحداهن ذهب معها أخونا إبراهيم. إحداهن ذهب معها أخونا إبراهيم. نعم. زينب. كيف حالكن؟ Sekarang yang akhwat kasih sekarang. Nah, yang akhwat istami'na jayidan. Zainab, kaifa halukunna? Ngapain Mas keluar Mas? Zainab, kaifa halukunna? Ihdahunna nahnu bi khairin walhamdulillah.
Ihdahunna. Nahnu Nu bi khairin walhamdulillah. Zainab, fi ayyi madrasatin antunna? Zainab, fi ayyi madrasatin antunna? Ihdahunna. Nahnu fil madrasatil mutawassithah. Ihdahunna. Nahnu fi madrasatil mutawassithah. Zainab, mata ihtibarukunna? Zainab, mata ikhtibarukunna? Nah, ihdahunna. Ikhtibaruna ba'da ikhtibaruna ba'da syahrin. Ihdahunna. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Nah, Zainab, adhabtunna ilal madrasatil yawm? Zainab, adhabtunna ila madrasatil yawm? Nah, ihdahunna na'am, dhahabna wa raja'na. Ihdahunna na'am, dhahabna wa raja'na. Nah, barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Nah, bagus. Dari sini sampai sini ada yang tidak tahu ya terjemahannya, silakan tanya sebelum kita ya melanjutkan pelajaran, sebelum kita mengerjakan latihan-latihan yang ada di dalam kitab. Nah, ini masih belum ini, sebenarnya belum enggak seperti akhir-akhir ya, masih santai ya. Nanti kalau udah panas lagi baru ditanya-tanya, ini enggak, santai aja. Yang belum, fadhal, tanya, ya silakan. Ikhbaruna itu apa ya? Ihtibar dari kata al-ihtibaru, artinya kapan ujian kalian? Ujian. Ya, dari kata dari kita lihat dari ilmu sharaf, dari kata ikhtabara, yakhtabiru, ikhtibaran, itu dari kata itu. Ikhtabara, yakhtabiru, ikhtibaran, ya, dari kata itu. Nanti belajar sharaf nanti. Dan itu kan udah pernah ya belajar sharaf ya. Tapi jangan pusing-pusing dulu dari kata itu. Artinya ujian. Bisa ujian, bisa cobaan, bisa ulangan, ya, tergantung nanti konteks kalimatnya. Kalau ini adalah ujian. Bimana al-imtihan. Al-imtihan. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, lupa anak ayat berapa itu. Sesungguhnya Allah akan menguji ya para hambanya. Lupa ayat berapa ya? Lupa, nanti aja anak cari. Pokoknya itu artinya ujian. Ya, tergantung konteks kalimatnya. Kalau di ayat berarti Allah menguji hambanya. Ya. Kalau Allah menguji hambanya. Ya. Kalau ini adalah ujian sekolah, kalau ini adalah ujian sekolah, tidak ada makna yang lain. Ya. Adalah ujian di sekolah. Dari kata ikhtabara, yakhtabiru, ikhtibaron, ya. Artinya ujian di sekolah. Ya. Ada lagi? Terus kemasukan domir atau bersambung dengan domir apa? Apa ikhwah? Antunna. Antunna. Ya. Dengan domir antunna. Jadinya menjadi ihtibarukunna. Ya, ini dulu sudah Anda jelaskan. Ya, masalah isim ketemu isim.
Apa jadinya? Ridho. Isim ketemu isim menjadi apa, Ridho? Ridho, mana orang ini? Ana masih mikir Ustaz. Isim ketemu isim. Jadi apa hukumnya? Apa dalam istilah bahasa Arab? Jumlah. Bukan, ini lupa nih pada nih. Apa? Mudhaf, Oh, mudhaf mudhafun wa mudhafun ilaih. ilaihi. Mudhaf wa Iya. mudhafun ilaihi. Nah, itu yang mudhafnya adalah ihtibaru, itu mudhaf namanya. Oh iya. Kunna itu adalah mudhafun ilaih. Ingat-ingat. Itu adalah mudhafun ilaih, kayak baitun sama Allah, baitullah. Ihtibarun sama dhamir antunna menjadi ihtibarukunna gitu. Kapan kalian ujian itu? Paham Pak Saroni? Paham sampai sini? Paham ya? Ingat ya Mas, masih ingat ya? Masih ingat kalau murojaah insyaallah ingat ya. Nah, yang lain jangan malu-malu, harus sungguh-sungguh, kan kemarin nasihat Imam Syafi'i gitu. Sama malu belajar. Ya, fadhol. Itu yang tadi yang Pak Saroni tanya itu yang bagian Zainab ya? Ikhtibarukunna ya? Iya, bagian belakang. Iya, bagian yang mau selesai itu. Itu. Nah, itu namanya, kita dulu pernah belajar apa namanya? Mudhafun ilaih. Ada kata yang disandarkan, ada kata yang menyandarkan. Artinya mudhaf adalah kata yang menyandarkan. Mudhafun ilaih yang disandarkan. Baitullahi, Allah yang disandarkan dengan rumah. Baitun itu rumah. Baitullahi, Allahnya adalah mudhafun ilaih. Maksudnya i'rabnya ya, bukan Allah mudhafun ilaih. Nanti salah paham lagi. Maksudnya adalah i'rabnya dalam bahasa Arab adalah mudhafun ilaih. Lafaz Allah itu adalah i'rabnya mudhafun ilaih. Baitun itu mudhafnya. Gitu ya, artinya kata yang disandarkan dan yang menyandarkan ya. Nah, ada lagi yang lain? Ada yang lain? Silakan. Ya, lama-lama bisa, nanti pelan-pelan ya. Ini enggak banyak ditanya. Yang penting sekarang waktunya kalian bertanya, nanti kalian ustaznya bertanya, kalian harus bisa jawab. Yang lain silakan. Sebelum kita lanjutkan, habis waktunya ya. Masih belum Ustaz. Belum ya. 547 Ustaz. Masih 547. Silakan. Ustaz ini agak pelan, soalnya agak pelan ngajarnya sekarang karena pertama masih awal-awal. Kemudian juga ya melihat yang lain. Ya, kalau cepat kita lari nanti banyak yang ketinggalan nanti ya. Kan sekarang agak dirubah metodenya, agak pelan-pelan saja. Apa nih? Silakan. Itu ikhtibaru itu kan apa? Itu bukan nakira Ustaz ya? Oh, itu fa'il Ustaz ya? Kata kerja ya? Mana fa'il, enggak ada fa'il itu. Itu isim sama isim. Ikhtibaru. Isim ketemu isim. Asalnya al-ikhtibaru. Ya, alnya dibuang. Kenapa? Karena isim ini bersambung dengan isim lain. Nggak boleh kalau ada alnya. Maka menjadi ikhtibarun. Ikhtibarun itu nakiro. Nah, kalau bersandar dengan isim lain, ini kan isim domir. Kunna ini isim domir. Ingat-ingat ya, isim domir. Maka bersambung dengan domir antunna menjadi ihtibarukunna. Seperti dulu kita pernah coba ditasrif kata kitabun. Masih ingat nggak yang dulu kita tasrif? Contohnya Ustaz tasrif ya. Kitabun
Masukkan domir huwa, kitabuhu. Masukkan domir huma, kitabuhuma. Masukkan domir hum, kitabuhum. Masukkan domir hiya, kitabuha. Masukkan domir huma, kitabuhuma. Masukkan domir hunna, kitabuhunna. Masukkan domir anta, kitabuka. Masukkan domir antuma, kitabukuma. Masukkan domir antum, kitabukum. Masukkan domir anti, kitabuki. Masukkan domir antuma, kitabukuma. Masukkan domir antunna menjadi kitabukunna, kitabukunna. Sama ini. Ihtibaruhu, ihtibaruhuma, ihtibaruhum, ihtibaruha, ihtibaruhuma, ihtibaruhunna, ihtibaruka, ihtibarukuma, ihtibarukum, ihtibaruki, ihtibarukuma, ihtibarukunna. Paham? Masih paham? Belum paham juga? Udah Ustaz. Cuma yang tadi yang saya tanyakan itu loh. Kan Bukan, apa? nggak ada. Kalau ada fa'il itu juga belum kita ajari ya. Kalau ada fa'il pasti harus ada fi'ilnya. Itu nggak ada fi'ilnya ya. Nah, yang lain ingat-ingat itu ya, tasrifan yang begitu itu pasti akan terulang dan terulang, akan kita pelajari dan kita akan pelajari lagi. Yang dulu ana ajarkan tasrifan secara ya ke bawah itu diingat-ingat, dan yang ke samping ya itu pasti kepakai terus ya. Itu sama ya, itu bukan fi'il, bukan fa'il. Harus kenalilah, niscaya kamu akan mengenalinya ya. Jadi jangan mudah percaya ya sama orang, kenalilah. Atau kenalilah kebenaran, niscaya kamu akan benar kebenaran itu. Nah, ada lagi yang lain? Ustadz, Ana mau bertanya, Ustadz, hanya memastikan saja ya. Tasrif isim itu kepakai semua yang 14-nya ya? Maksudnya sampai Ana sama Nahnu masih dipakai kalau yang fi'il amr itu baru yang tidak menggunakan ini ya Ustaz. Ana dan Nahnu yang tidak bisa ditasrifkan ya Ustaz. Izin konfirmasi aja. Intinya ilmu sorof, Anda nggak bisa jelaskan sekarang, mungkin nanti banyak yang bingung. Jadi intinya sorof harus dipelajari. Yang kemarin yang Anda sudah pelajari, Anda ajarkan kalian itu masih dasar sekali ya, belum masuk inti dari ilmu sorof, tapi itu sudah bisa menjadi alat kita atau bahan untuk mendeteksi dalam kalimat. Itu yang kemarin sudah Ana ajarin itu, tapi harus diingat-ingat ya. Ya, tentunya domirnya ya, adapun domirnya 14 itu ya, 14 itu tapi itu perubahannya bermacam-macam ya, perubahannya beraneka ragam, sehingga harus benar-benar memahami ini tasrifan seperti apa bentuknya, dan ini kalau ini tasrifannya bentuknya seperti apa, kayak gitu. Nanti kalau anak perinci untuk makan pusing, nanti aja kalau pas masuk di pembahasan masalah sorof. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Nah, yang lain? Yang lain ada? Ya.
intinya bahasa Arab itu tidak lepas dari dua disiplin ilmu. Intinya bahasa Arab tidak lepas dari dua disiplin ilmu. Yang pertama adalah disiplin ilmu nahwu yang kita pelajari ini dari awal sampai sekarang ini banyak ilmu nahwunya. Ya, banyak ilmu nahwu yang sudah dijelaskan oleh Ana dan penulis di sini. Ya. Itu ilmu nahwu yang banyak. Adapun ilmu shorof ini masih sedikit sekali. Ya, masih sedikit sekali, belum detail, belum secara rinci. Nah, dua disiplin ilmu itu harus kita kuasai kalau kita ingin menguasai bahasa Arab. Alhamdulillah. Iya, jadi dua disiplin itu harus kita kuasai. Ya. Kalau kita ingin bisa memahami Al-Quran, apa Ustaz? Apa manfaatnya belajar bahasa Arabnya banyak. Kalian ya rujukannya pedomannya Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab. Bagaimana kalian mengetahui Allah berpesan kepada kalian atau Allah yang memberikan undang-undang peraturan kalau kita nggak ngerti bahasa Arab? Akan sampai kita dikubur juga malaikat menanyakan juga dengan bahasa Arab. Nggak ada bahasa Inggris atau bahasa yang lain, nggak ada. Yang sampai kita di surga juga dengan bahasa Arab. Gitu loh. Jadi ya dua disiplin ilmu mau nggak mau kita harus pelajari, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof. Dan dengan kedua ilmu itu, dengan bantuan dua disiplin ilmu itu, kita akan bisa mengerti tentang grammar atau ketentuan dalam bahasa Arab atau memahami bahasa Arab tersebut, susunannya, ya, karena susunan bahasa Arab itu sebenarnya nggak jauh beda dengan bahasa Indonesia, akan tapi banyak aneka ragam, lebih kompleks daripada bahasa Indonesia, ya, lebih kompleks dan lebih banyak variannya. Itu yang sehingga seorang itu akan kalau nggak sungguh-sungguh mengalami sangat kesulitan, ya. Sangat kesulitan sekali kalau dia nggak bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh, ya sedikit demi sedikit ini sekedar buat motivasi. Anak dulu pernah ngajar mungkin pernah dengar pabrik atau PT membuat emas batangan di Jakarta, namanya itu Antam, ya, namanya itu Antam, PT Antam. Anak ngisi di situ, orang karyawan ya udah lulus S1 waktu itu, ya. Ajarnya sore waktu itu, kita sama teman anak Lipia berdua kita pegang itu. Alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah, mereka cuman lulus jadi 2 kalau nggak salah, atau baru selesai jadi 2 sudah berani ngomong sama ustadznya bahasa Arab. Jilid 2 baru selesai jilid 2. Anak sampai juga Masya Allah mereka di tengah-tengah kesibukannya mereka jadi karyawan dari pagi sampai sore kerjanya yang buat Antam itu, ya, emas batangan itu. Anak sama teman anak Lipia, anak ngajar di sana. Berapa tahun, Ustaz? Anak nggak lama. Yang lama teman anak Lipia. Soalnya anak setelah itu anak ditawarin mudir, ya. Ditawari pimpinan pondok di Lampung, jadi anak tinggal itu. Sebenarnya anak sangat senang ngajarin mereka, maksudnya semangat. Jadi mereka habis pulang kerja nggak pulang dulu, malah ke kami gitu. Nanti mereka habis maghrib baru pulang. Gitu. Pulangnya jam 4 sore.
Setelah itu mereka istirahat sebentar, mungkin minum ya apa. Setelah itu datang ke kami. Itu ngomong sama kami udah bisa bahasa Arab sudah lancar gitu. Masya Allah sangat terharu waktu itu juga. Semangat ya. Semangat. Maka itu yang Ana harapkan kepada kalian agar istiqomah terus baca, murojaah dan pesan Ana hafalkan kosakata. Kan Ana dari awal ya sudah bilang kita tidak bisa mendengarkan atau Ana tidak bisa mendengarkan satu persatu kalian setoran di sini. Terlalu banyak sudah mungkin sama sekarang mungkin udah 170 kosakata ya kalau sudah kita wajibkan gitu ya, lebih bahkan kan. Itu sangat bermanfaat sekali. Ya, nggak bisa kalau antum nggak ngerti kosakata itu nggak bakal bisa juga. Nggak paham. Sangat membantu kosakata itu. Untuk menyusun, untuk merakai, untuk mengungkapkan bahasa Arab itu, untuk menjawab orang yang bertanya kepada kita dengan bahasa Arab harus dengan kosakata. Mustahil kalau dia bisa hebat bahasa Arab tapi nggak ada kosakata yang dimiliki. Mustahil harus kosakata. Makanya kan udah dari awal hafalkan kosakata walaupun sedikit-sedikit itu. Ya, sedikit. Jadi itu penting ya. Itu pelan-pelan sedikit tapi pasti gitu. Sehari mungkin satu kosakata masa berat. Sehari satu kosakata nggak berat ya. Itu. Nah, tapi istiqomah besoknya satu kosakata lagi. Jadi seminggu itu udah lebih dari 5 kosakata. Nanti disetorkan gitu. Ya, Ana makanya kemarin itu udah Ana putuskan tidak untuk setoran ke anak karena waktunya sangat terbatas ya. Maka kalau bisa ada halaqah lain untuk setoran kosakata selain murojaah, ada halaqah lain untuk saling setoran kosakata itu. Itu sangat manfaat. Emang sekarang belum terasa. Nanti pas antum dan antuna sudah bisa merangkai kalimat, nah itu kesulitan di situ nanti. Bingung apa mufradatnya kosakatanya nggak punya, bahkan cuma sedikit. Bingung nanti merangkainya. Kayak Ana tadi di awal-awal pakai bahasa Arab itu kalau nggak ada kosakata mau ngomong apa gitu. Kan beda kondisinya kalau tatkala kita ingin mengajar atau jangan ngobrol atau di kamar itu beda, harus kosakatanya harus banyak. Ya. Merangkainya walaupun kita sudah paham masalah kaidah-kaidahnya, tapi kosakatanya sedikit ya, wassalam lah kayak gitu ya. Lagi mendengarkan ceramah-ceramah masyayikh ulama itu kan mereka memang udah fasih bahasa Arabnya, terus banyak kosakata yang asing bagi kita. Nah, kalau kita sedikit yang nggak ngerti apa yang disampaikan, walaupun kita paham ya, nggak ngerti apa yang disampaikan Syekh ini yang lagi ceramah apa ya, kosakatanya nggak tahu. Nah itu penting. Itu yang Ana bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tetap istiqomah ya. Ana belum buka pendaftaran baru karena Ana masih fokus yang ini ya sampai selesai jilid 1 dulu. Ya, mungkin sekarang metodenya lebih pelan-pelan. Ini udah sampai dikit lagi kita udah selesai nih. Berapa halaman lagi ya. Nah, Ridho itu aja. Oh ya, baik. Jazakallahu khairan Ustadz alal ilm. Dan terima kasih atas penjelasan tentang materi kita pada pelajaran ke-15 dan semoga Allah Ta'ala tetap memberikan istiqomah dalam kelas bahasa Arab. Sebelumnya ditutup, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin Anda Ustadz mau nanya Ustadz tentang huruf jar ya Ustadz. Kaidah awalnya itu kan huruf jar itu ketika huruf jar bertemu dengan isim
maka menjadi kasroh, Ustadz. Yang ingin Anda tanyakan, batas pengaruh huruf jar ini sejauh mana, Ustadz? Semisal fil madrasatil mutawasitoti, yaitu pengaruh kasrohnya itu apakah minimal 2 isim, 3 isim, 4 isim, atau ketika disandarkan dengan huruf jar, itu kalimat-kalimat setelahnya itu akan berubah semua menjadi kasroh, Ustaz. Ini hanya sebatas keraguan Ana, dan juga mungkin Ana harus lebih paham lagi ketika ditanya sama teman-teman mungkin huruf jar ini pengaruhnya itu sejauh mana, Ustaz? Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Iya, huruf jar adalah hukumnya adalah mengkasrohkan atau menghafatkan atau menjarkan huruf yang setelahnya, atau bukan huruf, kata yang setelahnya. Ya, menjarkan kata yang setelahnya. Contoh, apakah batasannya 2 atau lebih dari 2? Bisa. 5 pun bisa. Ya, 5 pun bisa. Bahkan lebih dari itu juga bisa, tergantung katanya itu. Misalkan contoh, lebih dari 2. Ya. Nahnu, yang ini aja ya, saat ini kan. Nah, ini kan butuh kosakata lagi kalau untuk ingin menjelaskan atau ingin lebih luas penjelasannya. Ini kan harus kosakata lagi nih. Coba Ustaz jelaskan kepada kalian lebih dari 2. Fil madrasatil. Karena ini disambung ya, atau Ustaz ini aja, Ustaz potong-potong aja ya. Fil madrasati. Ya, kenapa ti? Karena ada fi. Ustaz tersebutnya kalimat atau kata berikutnya, Ustaz baca lagi al-mutawassitoti. Nah, kasrah lagi ya. Saya tambah lagi. Al-jamilati. Ya. Al-kabir. Wasi'ati berapa? 5. Ya, itu berapa? 5. Maka lebih dari 2 bisa. Lebih dari 2 bisa. Ya, itu 5. Dan seterusnya. Kok bisa begitu, Ustaz? Ya nanti sabar, harus semangat belajar bahasa Arab, jadi nanti tahu. Ya. Intinya batasannya sampai berapa, Ustaz? Bisa lebih dari 5. Bisa lebih dari 2. Bisa lebih dari 3. Apalagi lebih dari 1, udah pasti bisa. Ya. Jadi batasannya tidak ada. Gimana Ustaz memahaminya? Yang artinya harus paham bahasa Arab. Jadi harus apa itu Ustaz tadi semua? Nah, kalau saya jelaskan itu adalah ya na'at dan man'ud. Na'at dan man'ud. Karena ini madrasatil mutawassithah. Ya, sekolah pertengahan. Mutawassithah artinya tengah-tengah. Sekolah pertengahan. Sekolah yang pertengahan ini na'at man'ud. Sekolah yang pertengahan ya. Kemudian tadi saya tambah yang lain. Bisa saja na'at semua. Gitu. Ya, makanya harus semangat bahasa Arab ya biar tahu. Kalau dipakai alif lamnya dihilangkan bisa saja. Banyak. Ya. Gitu. Ya. Jadi itu bisa. Ya. Tergantung kalian memahaminya dengan baik atau tidak. Ya perlahan ini intinya kalian itu harus memahami apa yang pada babnya dulu. Nah, pada pelajaran ini apa yang bisa saya ambil, yang saya bisa dapat. Yang pertama, ini kesimpulan mungkin sering digini nih biar paham ya.
Yang pertama, cara membaca yang baik. Cara membaca yang baik. Kalau antum ngajar, baca bahasa Arab saja meragukan, orang ini oh ini benar nggak ngerti bahasa Arab gitu loh. Pertama itu, makanya anak suruh ngikutin. Kadang juga bacanya salah, ya. Matnya banyak pendeknya, itu mempengaruhi orang yang mendengar. Orang kok bisa bahasa Arab begitu bacanya nggak jelas gitu kan, atau kurang tepat. Nah itu yang bisa pertama anak latih itu, ya anak latih itu supaya tepat dalam mengucapkan. Yang kedua, ya mengerti apa yang sedang dipelajari. Makanya ada terjemahan. Yang ketiga, ya sedikit demi sedikit anak akan kenalkan pola-pola dalam bahasa Arab. Tapi nggak langsung ya, pelan-pelan. Ya, anak tuh langsung bubar semua kalau anak langsung jelasin secara detail. Jadi pelan-pelan anak kasih tahu pola-pola dalam bahasa Arab, bagaimana pola-pola kalimatnya itu. Ya, tadi anak sudah sampaikan di awal itu kompleks ya, sangat beraneka ragam, maka akan kesulitan bagi orang-orang penuntut ilmu itu. Tapi awalnya saja, makanya ingat ya, senantiasa self-shaming itu karena belajar bahasa Arab itu awalnya aja susah. Nanti kalau udah bisa enak, cobakan nanti atau pegang perkataan anak. Kalau anak sudah bisa enak, awalnya aja yang sulit. Nah, yang berikutnya ya mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Itu faedahnya. Minimal itu dulu. Adapun perinciannya gimana Eropa nanti ya belum. Itu hanya itu aja. Target anak dalam mengajarkan kalian tuh itu. Tapi belum ke tingkat tinggi, belum, masih dasar-dasar. Jadi itu menurut anak sudah mudah sekali ya. Maka jangan sampai ya nggak paham. Yang sebatas itu, terus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, yang ada di buku itu. Udah itu aja dulu. Ya nanti kok anak kok lama bisanya? Ya pertama tanyakan diri kalian, seberapa besar, seberapa banyak kalian murojaah. Kok anak belum bisa juga, seberapa besar, seberapa banyak kalian meluangkan waktu dalam mengulang bahasa Arab. Kok anak belum bisa ini juga, mengerti juga seberapa besar, seberapa banyak, berapa jam kalian menghafal kosakata. Itu jangan tanya, jangan salahkan Ustaz. Fala yalumanna illa nafsah. Kata dalam hadis Nabi SAW, maka jangan salahkan siapa-siapa, melainkan salahkan diri kalian pribadi. Gitu. Kalau Ustaz kan sedang menjelaskan kaidah-kaidahnya ini. Tergantung tinggal kita, ya bagaimana mau cepat bisa atau tidak. Ya kalau cepat bisa ya banyak mengulangi pelajaran, banyak ini murojaah, banyak kembali dibaca lagi, gitu. Meluangkan waktu untuk itu. Ya bisa nanti cepat. Itu cepat dengan seperti itu. Mungkin lebih luas, ya yarhamu. Nah, itu ya. Jadi itu sekedar nasihat dari Ustadz. Tetap istiqomah, tetap pelan-pelan, dikit-dikit. Ya Ustadz juga nggak berat lah, insya Allah mengetahui kesibukan masing-masing. Ya insya Allah dengan pelan, dikit demi dikit. Bukankah gunung itu menjulang tinggi? Ya dari batuan-batuan kecil, begitu juga ilmu. Ya tatkala dikit demi dikit akan tersusun ya ilmu itu menjadi besar gitu ya. Nah, Alhamdulillah baik, karena waktunya sudah lebih dari 5 menit, tidak mengapa, labas. Kita akan tutup materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada dari Ustadz Abdul Syakur. Semoga Allah
Ta'ala memberikan istiqomah kita dalam belajar bahasa Arab. Ana selaku admin berpesan kepada seluruh teman-teman di sini, baik ikhwan dan akhwat, untuk bisa tetap mengikuti program murojaah ya. Apapun itu, tafadhol teman-teman mau murojaah sendiri pun tidak masalah. Insya Allah kami dari admin pun sudah menyediakan fasilitas untuk murojaah setiap minggunya 2 kali. Setiap murojaah juga pasti ada agenda setoran, dan Ana harapkan baik ikhwan dan akhwat tetap bisa saling mengingatkan satu sama lain. Itu saja yang bisa Ana sampaikan selaku admin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama memimpin agenda pembelajaran berlangsung. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.